Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Andi dari kelas 1B Teknik Elektro dengan nomor NIM 1022111051. Baiklah, saya di sini akan membuat video tentang alat-alat elektronik yang ada di rumah. Untuk tugas dari mata kuliah bahan listrik dan elektronika yang dengan dosen Bapak Tri Hendrawan. Ini yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kipas angin. Bagian-bagian lekat pada sebuah kipas angin meliputi yaitu yang pertama dinamo penggerak. Dinamo penggerak merupakan bagian paling utama pada mesin kipas angin. Dinamo ini yang berfungsi untuk memutar baling-baling kipas, dan untuk menggerakkan dinamo tersebut dibutuhkan energi listrik yang cukup dengan dibutuhkan oleh kapasitor. Bagian yang kedua adalah kapasitor. Kapasitor pada kipas angin berfungsi sebagai penyimpan daya listrik yang digunakan ketika melakukan putaran awal dinamo mesin penggerak, dan setelah mesin kipas angin berputar, maka kapasitor akan secara otomatis terputus dari aliran listrik. Yang ketiga yaitu baling-baling. Baling-baling atau daun kipas merupakan bagian yang berfungsi untuk menghisap udara dari luar yang kemudian mengembuskan kembali ke arah yang berlawanan. Baling-baling kipas angin pada umumnya terbuat dari bahan plastik yang ringan agar dapat berputar dengan mudah. Bagian yang keempat yaitu perlindungan atau tralis. Setiap kipas angin memiliki perlindungan berupa kisi-kisi atau tralis yang terbuat dari kawat, dan ada yang terbuat dari kawat. Fungsi tralis tersebut yaitu adalah untuk melindungi baling-baling agar tidak tersentuh oleh tangan ketika kipas angin aktif atau berputar. Yang kelima adalah koper mesin. Koper mesin berfungsi sebagai pelindung dan tempat dudukan dinamo penggerak serta sebagai penutup bagian yang berada di dalamnya. Koper ini biasanya terbuat dari bahan isolator yang tahan terhadap suhu panas. Dan komponen yang keenam yaitu gearbox. Gearbox merupakan sepasang roda gigi yang dapat diatur untuk menggunakan tuas panel. Fungsi gearbox ini sendiri yaitu adalah untuk menggerakkan arah kipas ke kiri dan ke kanan. Yang ketujuh, batang penyangga. Batang penyangga merupakan bagian kipas angin yang berfungsi sebagai tiang kipas angin penyangga. Untuk penyangga ini ada yang pendek dan ada yang panjang, dan ada juga yang diatur panjang pendeknya sesuai keinginan. Komponen yang kedelapan yaitu panel kontrol. Panel kontrol pada kipas angin berupa tombol-tombol pengatur pengoperasian mesin seperti saklar power, tombol pengatur kecepatan putaran, baling-baling, dan juga lampu indikator kipas angin. Dan yang terakhir yaitu colokan dan kabel. Colokan dan kabel adalah bagian dari kipas angin yang berfungsi untuk menghubungkan ke sumber listrik. Colokan tersebut berupa steker yang memiliki dua batang terminal yang dicantumkan ke stop kontak. Untuk
kipas angin mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan akan saya lanjutkan ke alat-alat elektronik yang lainnya. Baiklah, untuk bahan untuk alat elektronik yang kedua, saya mengambil setrika. Buah setrika tersusun oleh bagian-bagian atau komponen yang memiliki fungsi masing-masing. Bagian setrika tersebut membentuk suatu sistem sehingga bisa menghasilkan panas yang digunakan untuk merapikan pakaian. Berikut saya akan memberikan gambaran sedikit tentang bagian-bagian setrika. Yang pertama yaitu kabel. Kabel merupakan bagian setrika. Kabel merupakan bagian setrika yang berfungsi untuk menghantarkan listrik dari sumber tegangan menuju ke setrika, tempatnya ke elemen panas. Kabel setrika berisi kawat tembaga serabut yang dilapisi dengan isolasi berbahan karet dan bahan sejenis kain. Dengan bahan tersebut membuat kabel menjadi fleksibel dan mudah untuk mengikuti pergerakan setrika, dan dengan bahan tersebut membuatnya aman dan dari kebocoran arus listrik. Komponen yang kedua yaitu selector switch atau disebut dengan seklar pilih. Merupakan komponen yang kedua yaitu seklar pilih, merupakan bagian setrika listrik yang berfungsi sebagai seklar on-off. Selain ini, seklar juga berfungsi untuk memilih tingkatan panas yang diinginkan. Setrika pada umumnya memiliki seklar yang dilengkapi dengan keterangan jenis kain dan tingkat panas. Keterangan tersebut memudahkan pengguna untuk menyesuaikan panas yang pas terhadap jenis kain yang akan disetrika. Apabila menginginkan suhu tinggi, maka arah seklar ke arah keterangan suhu panas, sehingga seklar akan membuat arus listrik yang mengalir ke emblem panas semakin besar, dan begitu juga sebaliknya. Yang ketiga yaitu lampu induktor. Lampu induktor merupakan bagian setrika listrik yang berfungsi untuk menunjukkan kondisi setrika dalam keadaan on atau off. Selain itu, lampu induktor juga berfungsi sebagai induktor yang menunjukkan setrika sedang melakukan proses pemanasan. Jika lampu tiba-tiba mati, maka suhu emblem panas setrika sedang sesuai atau pas dengan suhu yang telah diatur pada seklar. Yang keempat yaitu emblem panas. Emblem panas merupakan bagian setrika yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi panas. Semakin lama arus listrik yang mengalir pada emblem panas, maka suhu pun juga semakin tinggi. Maka dari itu, sebuah komponen pengatur suhu sangat berperan penting dalam menjaga suhu yang tepat. Letak emblem panas pada konstruksi setrika listrik berada di antara alat dan pemberat setrika. Yang kelima yaitu pengatur suhu. Pengatur suhu merupakan bagian yang berfungsi untuk menjaga suhu pada nilai suhu yang telah diatur pada seklar. Penggunaan suhu pada setrika bisa menggunakan termostat
Prinsip kerja suhu termostat pada setrika listrik adalah ketika setrika belum mencapai nilai yang diinginkan, maka termostat akan mengalir energi listrik ke emblem pemanas sehingga suhu setrika naik, akan terus naik. Namun ketika suhu naik melewati batas yang diinginkan, maka termostat akan memutuskan aliran listrik yang menuju ke emblem panas. Dengan terputusnya aliran listrik tersebut membuat suhu emblem panas perlahan turun. Yang keenam, alas setrika. Alas setrika merupakan bagian dari setrika listrik yang berfungsi untuk mengkonversi energi panas pada heater sehingga menjadi pelicin pakaian. Alat setrika ini yang menghubungkan antara heater dengan kain. Alas setrika listrik terbuat dari bahan logam anti karat seperti bahan stainless steel, bahan aluminium, dan bahan lainnya. Bahan alas setrika harus kuat terhadap suhu panas yang lama dari heater. Yang ketujuh yaitu pemberat setrika. Pemberat setrika listrik merupakan bagian setrika yang terbuat dari logam yang seperti namanya berfungsi untuk pemberat setrika. Kenapa harus ada pemberat? Karena dengan adanya pemberat maka penggunaan setrika menjadi lebih baik, dalam artian setrika tidak begitu ringan. Yang kedelapan yaitu kap atau penutup setrika. Penutup setrika atau kap atau casing merupakan bagian setrika yang berfungsi untuk menutup dan melindungi komponen setrika lainnya seperti heater, kawat penghantar, pemberat, dan lain-lain. Dengan adanya penutup ini membuat setrika tampak lebih rapi dan membuat komponen di dalamnya tidak berhamburan keluar. Dan yang kesembilan, tangkai pemegang. Tangkai pemegang merupakan bagian setrika listrik yang berfungsi untuk pegangan setrika atau tangkai pemegang ini yang digenggam, dipegang oleh tangan untuk mendorong setrika maju mundur. Tangkai setrika harus berbahan isolator atau tidak menghantarkan arus sehingga membuat pengguna tetap aman saat menggunakan setrika. Bahan tangkai pemegang setrika dapat berupa kayu, plastik, atau PVC. Yang ke-10 yaitu reservoir air, yang merupakan bagian setrika listrik uap yang berfungsi sebagai tempat atau wadah penampung air. Air yang ada di dalam reservoir ini akan dipanaskan oleh elemen panas hingga menjadi uap yang dapat digunakan untuk merapikan pakaian. Bagian setrika ini hanya dapat ditemui pada setrika listrik uap. Apabila ingin menggunakan uap, maka cukup kosongkan reservoir air. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.